Pernah gak sih lo lewat depan toko yang kelihatannya kecil, biasa aja, tapi herannya selalu rame. Isinya cuma barang-barang kayak sabun, deterjen, mie instan, jepit rambut, permen kiloan. Tapi pembelinya kayak gak pernah berhenti, bahkan kadang antri. Dan kalau lo perhatiin, pemilik tokonya biasanya orang Cina. Sekilas sih kayak biasa aja, tapi tunggu dulu. Kenapa bisa toko kecil kayak gitu bisa tetap hidup, bahkan makin besar? Padahal dagangannya bukan barang aneh-aneh. Jawabannya ada di cara main mereka. Mereka nggak dagang buat keren-kerenan. Mereka dagang buat muterin uang. Dan mereka tahu betul gimana caranya. Strategi mereka tuh udah teruji puluhan tahun. Mereka ngerti gimana cara jualan laku terus. Untung gede, tapi modal tetap kecil. Dari yang jualan di emperan sampai yang punya toko besar, semuanya punya pola yang mirip. Gerak cepat, mikir jangka panjang, dan main strategi harga. Dan lucunya nih ya, strategi itu sebenarnya gak rahasia, tapi banyak orang yang gak sadar atau bahkan malas niru karena dikiranya ribet. Padahal justru karena simpel, makanya bisa jalan terus. Di video ini, gue bakal ajak lo ngebongkar satu-satu gimana pola pikir orang Cina waktu mau mulai jualan, cara mereka milih produk biar laku terus, gimana mereka bisa dapetin harga paling murah, cara mereka bikin pembeli balik lagi dan jadi langganan, dan yang paling penting, gimana mereka bisa muterin modal kecil sampai jadi untung gede. Jadi, kalau lo sekarang lagi ngerasa usaha kok sepi ya, modal pas-pasan, takut rugi, mau jualan tapi bingung mulai dari mana, video ini bukan cuma cocok, tapi bisa jadi kunci awal buat lo yang benar-benar mau belajar jualan dari pondasi yang kuat. Karena sekali lo ngerti cara pikir orang Cina dagang, lo bakal ngeliat dunia bisnis dari sudut pandang yang berbeda. Gak cuma soal untung, tapi soal sistem dan konsisten. Oke, siap. Kita mulai dari bagian pertama, dan lo bakal tahu kenapa orang Cina jualan itu kayak mesin duit jalan terus, walau cuma jualan barang receh. Yang pertama, modal kecil, untung maksimal. Orang-orang sering mikir, buat mulai usaha itu butuh modal gede, harus nyewa tempat, harus punya stok barang, harus bikin toko yang instagramable biar rame. Padahal orang Cina nggak mikir kayak gitu. Mereka justru punya prinsip, mulai dari yang ada, jangan tunggu yang sempurna. Lo pernah lihat gak warung kecil di depan rumah yang cuma modal rak kayu bekas, meja plastik, dan barang dagangan seadanya? Itu bukan karena mereka nggak mampu bikin lebih bagus, tapi mereka ngerti yang penting mulai dulu, duit yang penting muter. Kadang dalam dagang, yang lo cari itu bukan gaya, tapi perputaran modal. Jualan kerupuk, untung cuma 500 berak, tapi kalau yang beli 100 orang sehari, udah 50.000 tuh, dan besok bisa beli stok lebih banyak. Dari situlah mereka pelan-pelan naik, gak buru-buru. Modal kecil, untung kecil, muter cepat, balik modal, ulang lagi. Sementara banyak orang yang baru mulai dagang, tapi langsung mau tampil mewah, pengen jualan barang mahal, dekor toko estetik, packing lucu-lucu, tapi gak mikir apakah bakalan laku rutin atau enggak. Dan akhirnya modal gede keburu habis buat hal-hal yang gak ngasih duit cepat. Barang numpuk gak laku, malah stres sendiri. Orang Cina itu gak begitu. Mereka fokus di efisiensi. Mereka cari barang yang murah, gampang dijual, dan butuhnya banyak orang. Bukan yang keren tapi susah laku. Contoh nih ya, mereka lebih memilih jualan sandal jepit murah 1000-an daripada jualan sepatu branded 1 juta satu pasang. Kenapa? Karena sandal jepit itu cepat laku dan terus dibeli. Sekali habis, orang pasti beli lagi. Kuncinya, barang murah, dibeli berulang, cepat muter. Kalau ada 10 barang laku sehari, mereka bisa restock tiap malam. Dan begitu perputaran ini konsisten, mereka bisa beli stok lebih banyak, dapat harga lebih murah, margin makin gede. Itulah kenapa, walau kelihatannya receh, tapi mereka untungnya konsisten. Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Dan satu lagi, orang Cina gak gengsi mulai dari bawah. Mereka ngerti banget bahwa yang penting bukan tampilan, tapi sistem yang jalan. Jadi, kalau lo baru mulai jualan dari cuma punya modal kecil, justru lo bisa tiru prinsip ini. Mulai dari yang kecil, yang penting uang muter cepat. Daripada stok mahal tapi sepi pembeli, mending jualan murah tapi repeat order. Yang kedua, barang receh tapi cepat laku. Coba jujur deh, kalau lo dikasih pilihan, jualan barang mahal yang untungnya 1000 sekali jual,
Atau jualan barang murah yang untungnya cuma 2.000, tapi bisa laku 100 kali sehari. Lo pilih yang mana? Kebanyakan orang bakal pilih yang pertama karena kelihatannya langsung gede. Tapi orang Cina, mereka pilih yang kedua karena mereka ngerti satu hal penting. Yang bikin kaya itu bukan besarnya untung, tapi seringnya laku. Barang receh itu memang kecil untungnya, tapi justru karena kecil, pembeli jadi nggak mikir panjang buat beli. Nggak perlu tawar-menawar ribet, nggak pakai nanya panjang lebar. Pembeli tinggal ambil, bayar, cabut. Transaksi cepat, rebate cepat, modal muter cepat. Misalnya gini, pulpen 2.000, laku 50 biji sehari. Korek gas 3.000, laku 30 biji. Jepit rambut 1.000-an, laku 100 biji. Sekali lo kumpulin semua, itu bisa lebih dari 200.000 sehari dari barang receh doang. Dan lo tahu yang lebih gilanya, barang-barang kayak gitu tuh nggak bakalan basi. Lo nggak perlu kulkas, nggak takut busuk, dan dibutuhin semua orang. Itulah kenapa orang Cina suka banget jual barang yang kelihatannya remeh, karena yang remeh itu justru jalan terus. Sementara banyak orang malah fokusnya ke barang keren-keren, barang tren, barang estetik, barang mahal, tapi susah laku, jarang berulang, dan kadang cuma dibeli kalau ada uang lebih. Mereka mainnya di tren, tapi orang Cina mainnya di kebutuhan. Barang receh itu bukan cuma gampang dijual, tapi juga bikin pelanggan balik lagi dan lagi. Karena habis terus dan orang pasti butuh lagi. Dan kalau pelanggan udah sering balik, lo tinggal masukin barang-barang tambahan buat naikin omset. Misalnya gini, awalnya orang cuma beli sabun, tapi karena udah biasa mampir, lama-lama mereka beli tisu, kopi, sikat gigi, terus sekalian beli celana dalam, garpu, lampu, baterai. Tanpa lo sadari, pelanggan lo jadi belanja lebih banyak dari yang awalnya mereka rencanain. Dan itu semua dimulai dari satu hal kecil, barang receh yang cepat laku. Yang ketiga, seni nawar dan dapatin barang paling murah. Lo pernah lihat orang Cina nawar ke barang supplier? Waduh, itu bukan nawar biasa, bosku. Itu kayak jurus silat ekonomi tingkat tinggi. Tapi lo tahu nggak, yang bikin mereka bisa dapat harga super murah itu bukan cuma karena mereka nawar sadis, tapi karena mereka ngerti satu hal penting, beli banyak, bayar tunai, dan ambil rutin. 3 jurus itu yang bikin mereka disayang supplier. Gini loh, banyak orang nawar harga ke supplier, tapi cuma beli sedikit, besoknya nggak balik-balik, atau malah ngutang. Jelas aja si supplier malas ngasih harga bagus. Tapi orang Cina beda, begitu mereka nawar, mereka bilang, gue beli 100 piece, cash sekarang, minggu depan gue balik beli lagi. Lo kasih harga berapa kalau gitu? Nah lo, supplier mana yang gak luluh hatinya? Supplier itu lebih senang pembeli yang pasti ambil rutin, daripada pembeli yang sekali doang tapi cerewet. Dan karena mereka udah punya track record bagus di mata supplier, mereka sering dapat harga spesial yang orang lain gak bisa dapatin. Misalnya, harga umum korek gas 3.000, tapi mereka bisa dapat 2.100. Kenapa? Karena mereka beli 500 biji sekaligus dan udah dipercaya. Makanya jangan heran kalau barang dagang mereka bisa dijual lebih murah dari toko sebelah, tapi untungnya tetap gede. Inilah yang bikin mereka menang di lapangan. Mereka nggak jual barang yang asal-asalan, tapi barang yang murah dapatnya, sering dibutuhin orang, dan dijual dengan margin cerdas. Jadi bisa tetap kasih harga lebih rendah tanpa ngerugiin diri sendiri. Dan lo tahu nggak bosku, seni nawar orang Cina itu bukan cuma soal mulut, tapi soal relasi dan kebiasaan. Mereka rajin ngobrol sama supplier, bikin hubungan akrab. Bahkan ada yang sampai kasih hadiah kecil buat si supplier pas Imlek. Apa tujuannya? Biar jangka panjangnya mereka diutamain kalau stok langka, dikasih info duluan kalau ada barang baru, bahkan kadang dikasih utang barang dulu tanpa DP. Gila nggak tuh? Jadi kalau lo pikir jualan itu cuma soal barang dan harga, lo salah besar. Jaringan, relasi, dan reputasi itu kunci utama. Yang keempat, toko kecil tapi omset gede. Lo pernah masuk ke toko Cina yang kelihatannya sempit, barang numpuk, berantakan dikit, tapi rame terus? Pernah mikir nggak, kok bisa ya toko sekecil itu omsetnya bisa sampai jutaan per hari? Padahal tempatnya nggak mewah, nggak instagramable, dan nggak ada AC. Tapi anehnya, pelanggan balik terus, beli terus, rame terus. Nah, inilah bagian yang sering dilupain sama banyak pedagang lain. Orang Cina itu bukan jualan gaya, tapi jualan logika. Mereka ngerti banget satu prinsip penting dalam dunia dagang. Yang penting bukan kelihatan keren, tapi duitnya muter cepat. Makanya banyak dari mereka yang rela buka toko di tempat yang nanggung, kayak gang sempit, pinggir pasar, samping toko besar, dekat pintu keluar terminal. Kenapa? Karena di tempat kayak gitu,
Biaya sewa murah, tapi traffic orang tinggi. Modal kecil, tapi peluang gede. Tapi nggak cuma soal tempat, bosku. Tata letak atau layout toko juga mereka pikirkan banget. Lo mungkin lihatnya toko mereka kayak penuh dan sempit, tapi itu bukan asal tumpuk. Itu semua udah dirancang buat bikin orang muter lebih lama di toko. Jadi gini cara mainnya. Barang laris taruh di paling belakang. Misalnya sabun, minyak, beras, atau mie instan. Kenapa? Karena barang itu bikin orang masuk dulu, jalan dulu. Nah, selama jalan ke belakang, pelanggan akan lewat banyak barang lain. Dan ini ningkatin kemungkinan mereka bakal ambil barang tambahan. Barang kecil yang menggoda ditaruh di dekat kasir. Misalnya permen, silet, korek, vitamin, baterai. Pas orang lagi nunggu dihitungin, mereka iseng lihat-lihat dan akhirnya beli. Itu namanya impulsive buying. Dan ini ampuh banget ningkatin omset harian tanpa harus promosi apa-apa. Satu etalase kecil buat barang baru atau promo. Setiap seminggu sekali, mereka putar isi etalase. Kadang diskon sabun, kadang diskon tisu, kadang barang baru. Tujuannya satu, biar pelanggan punya alasan buat balik lagi. Rute sempit tapi mengarahkan. Lo sadar gak sih? Toko mereka suka punya jalur sempit yang bikin kita harus jalan muter dulu. Itu sengaja, bosku. Biar pelanggan gak langsung keluar. Biar mereka lihat-lihat dulu semua sisi toko. Dan bisa aja nemu barang yang sebenarnya gak dicari tapi malah jadi dibeli. Toko kecil sama dengan hemat sewa. Tata letak cerdas sama dengan pelanggan belanja lebih banyak. Barang cepat laku sama dengan modal muter cepat. Nah, rumus ini yang bikin toko kecil mereka bisa ngalahin toko besar yang cuma ngandalin gaya. Lo jangan salah, bosku. Toko kecil itu gak berarti kecil-kecilan. Yang penting bukan ukuran tokonya, tapi cara mainnya. Gue pernah lihat sendiri, toko sembako ukuran cuma 3x4 meter, omsetnya bisa 5 juta sehari. Karena apa? Karena yang datang tuh bukan cuma satu orang sekali beli doang, tapi ibu-ibu yang balik 2-3 kali sehari. Bayangin ya, lo punya toko kecil, modal barang 10 juta, tapi tiap hari muter terus. Barang datang lagi, laku lagi. Untung 15-20% aja, udah bisa 1-1,5 juta sehari. Sebulan udah bisa bersih 30-40 juta kalau rajin. Dan gak perlu branding ribet, gak perlu iklan gede-gedean, gak perlu follower ribuan. Cukup strategi tempat, layout, barang laku keras. Yang kelima, pakai sistem keluarga, hemat gaji, untung maksimal. Lo pernah masuk ke toko kelontong, toko bahan bangunan, atau toko elektronik kecil yang jaga tokonya orang-orang dari satu keluarga? Ada bapaknya di kasir, ibunya bantu packing, anaknya bantu ambilin barang. Kadang keponakan juga ikut bantuin. Dan yang bikin menarik, gak ada yang ngeluh, gak ada yang ribut, gak ada yang minta gaji bulanan. Kenapa? Karena mereka mainnya pakai sistem keluarga. Orang Cina itu dari dulu udah ngerti satu hal. Kalau lo bisa jalanin bisnis bareng keluarga, lo bisa hemat gaji, hemat biaya operasional, dan semua orang punya rasa memiliki. Coba bandinginnya, orang lain buka toko, baru jalan 3 bulan, udah keluar 3 juta sebulan buat gaji karyawan. Belum lagi kalau karyawannya cabut seenaknya, atau kerja setengah hati. Tapi orang dagang Cina beda. Mereka rekrut dari rumah sendiri dulu. Mau itu anak, adik, istri, bahkan keponakan. Semua dilibatkan. Kenapa? Karena di bisnis kecil, yang penting bukan sekadar kerjaan kelar, tapi loyalitas, kepercayaan, dan efisiensi. Kalau anak sendiri yang jaga toko, pasti nggak bakal ngutil. Kalau istri sendiri yang pegang uang, pasti dicatat rapi. Dan ini bukan soal pelit gaji, bosku, tapi soal menguatkan pondasi bisnis dari dalam. Orang Cina ngerti, gaji bisa dibagi nanti pas bisnis udah stabil. Sekarang yang penting modal muter dulu, uang gak bocor dulu. Lagian, daripada gaji orang luar tapi gak loyal, mending ngajarin keluarga sendiri dari awal, sekalian jadi tempat belajar. Contoh real, ada keluarga yang buka toko onderdil motor, awalnya cuma suami istri. Tiap pagi suaminya ke gudang, istrinya jaga toko. Anaknya masih SMA, tapi sore bantuin nyusun stok. Tiap malam mereka hitung barang. Dari situ anaknya ngerti sistem, ngerti harga, ngerti pelanggan. Beberapa tahun kemudian, anaknya yang lanjutin bisnis. Toko tetap jalan, pelanggan tetap setia, dan pengeluarannya tetap kecil. Lo gak akan bisa dapatin ini kalau dari awal lo tergantung ke karyawan luar. Dan yang lebih menarik lagi, sistem keluarga ini bukan berarti gak profesional. Justru karena ada keterlibatan penuh, mereka jadi serius mikirin, stok harus rapi, catatan harus jelas, harga harus konsisten, pelayanan harus cepat. Karena buat mereka,
Kalau pelanggan kecewa, itu bukan cuma rugi, tapi juga malu satu keluarga. Coba lo pikir, kalau semua orang di rumah bantu, berarti uang masuk ke dalam semua, dan itu bikin usaha bikin tahan badai. Waktu pandemi kemarin, banyak toko besar yang tutup, tapi toko keluarga ini tetap jalan, karena mereka nggak tergantung ke orang luar. Kalau ada kerjaan berat, mereka bantu bareng. Kalau ada hari ramai, mereka lembur bareng. Gak ada istilah jam kerja kaku, karena ini usaha sendiri. Makanya, kalau lo baru mau mulai usaha dan masih kecil-kecilan, ajak keluarga lo dulu. Bukan buat nyuruh-nyuruh seenaknya, tapi buat bikin pondasi usaha yang solid. Karena orang luar bisa resign, tapi keluarga, kalau diajak serius, bisa jadi tim paling loyal yang lo punya. Yang keenam, gak takut barang banyak, karena mereka punya sistem muter cepat. Lo pernah lihat toko Cina yang barangnya numpuk sampai ke langit-langit? Kadang lo mikir, wah barangnya banyak banget, pasti modalnya gede. Tapi anehnya, mereka gak pernah takut stok numpuk. Malah mereka senang banget beli banyak barang. Kenapa? Karena mereka punya sistem yang bikin modal gak ngendon lama. Kalau lo pedagang lain takut beli barang banyak karena takut gak laku, orang Cina malah mikir, barang banyak artinya peluang laku lebih besar. Ini rahasianya, muter barang itu kunci. Barang yang masuk toko harus cepat keluar lagi. Kalau enggak, sama aja bohong dagangannya. Makanya mereka sering pakai sistem rotasi stok yang rapi supaya barang lama nggak kadaluarsa atau rusak. Beli barang diskon atau grosiran itu untung. Mereka nggak sungkan beli barang dalam jumlah besar karena dapat harga lebih murah. Modal awal memang gede dikit, tapi harga jual bisa lebih kompetitif dan margin keuntungan lebih besar. Manajemen stok rapi dan catatan jelas. Setiap pengambilan dicatat rapi, stok dicek rutin. Barang yang mulai menumpuk nggak laku, langsung didiskon kecil-kecilan supaya cepat keluar. Cari supplier yang bisa dipercaya. Orang Cina biasanya punya supplier langganan yang sudah dipercaya bertahun-tahun. Kalau ada masalah barang, mereka cepat dapat solusi yang bisa klaim garansi. Ini bikin risiko rugi barang rusak jadi minim. Jangan takut buat nyicil barang dagangan. Kalau modal belum cukup, mereka sering nego sistem kredit atau nyicil ke supplier. Dengan catatan, mereka tetap disiplin bayar tepat waktu. Intinya, orang Cina nggak takut ambil risiko beli barang banyak karena mereka tahu modal itu harus dipakai buat mutar, bukan buat diam di gudang. Lo harus ingat, dagangannya nggak bergerak itu modal yang terbuang. Kalau lo cuma jual barang sedikit-sedikit dan takut stok numpuk, lo bakal stuck di omset kecil. Tapi kalau lo berani beli barang banyak dengan strategi muter cepat, lo bisa buka peluang buat jual lebih banyak dan omset lo bisa melonjak. Yang ketujuh, jual barang sesuai kebutuhan, bukan sekedar ikut tren. Di dunia dagang, banyak yang salah kaprah soal jualan. Mereka mikir kalau barang lagi hits, harus buru-buru beli dan jual. Padahal, barang yang lagi tren itu kadang cuma fenomena sesaat. Nah, orang Cina pintar banget baca ini. Mereka nggak cuma jualan barang yang lagi hits, tapi yang betul-betul dibutuhkan pelanggan setiap hari. Kenapa ini penting? Karena barang kebutuhan sehari-hari itu lebih stabil dan tetap laku sepanjang waktu. Misalnya, kalau lo jualan baju model terbaru yang sebentar lagi bakal kadaluarsa trennya, maka lo harus siap mental jual rugi atau stok numpuk. Tapi kalau lo jual barang kebutuhan kayak alat masak, bahan pokok, suku cadang, alat kebersihan, peluang laku dan keuntungan tetap aman. Orang Cina ini paham banget, tren itu datang dan pergi, tapi kebutuhan itu tetap ada. Makanya, toko mereka cenderung stok barang yang rutin dicari, kayak sabun cuci, sikat gigi, parfum, seperempat motor, bahan bangunan, dan lain-lain. Mereka juga rajin ngintip kebutuhan pelanggan lewat interaksi langsung. Kalau ada barang yang mulai jarang dicari, mereka nggak malu buat berhenti stok. Satu lagi yang keren, mereka juga pintar buat menyesuaikan barang dengan segmen pelanggan. Kalau toko mereka di lingkungan pekerja, maka stok yang dijual sesuai kebutuhan pekerja. Kalau di kampung, maka barang-barang yang cocok buat warga sekitar. Jadi nggak asal ikut tren besar yang belum tentu cocok di lingkungan mereka. Ini bikin omset tetap jalan dan resiko barang nggak laku bisa diminimalkan. Yang kedelapan, strategi harga pintar. Jangan turunin harga tapi berikan nilai lebih. Salah satu kesalahan paling sering dilakukan pedagang pemula adalah panik begitu ada saingan jualan lebih murah. Langsung turunin harga, langsung banting untung. Akhirnya apa? Capek kerja, tapi duit nggak pernah cukup. Orang Cina nggak main kayak gitu. Mereka nggak buru-buru nurunin harga, tapi mereka fokus nambahin nilai. Contohnya gini, misal lo jualan sandal seharga 25.000, tiba-tiba toko sebelah jual 22.000.
Kalau lo ikut-ikutan nurun jadi 20.000, lo bisa kalah di ongkos, untung makin tipis. Tapi orang Cina mikirnya beda. Mereka bisa tetap jual di 25.000, tapi kasih nilai tambah, kayak bungkus lebih rapi, bonus kantong belanja, atau layanan, kalau rusak bisa tukar. Nilai-nilai kayak gini kelihatan sepele, tapi buat pembeli, itu pengalaman belanja. Dan pembeli sering kali lebih milih toko yang bikin nyaman dan dipercaya, walau harganya beda dikit. Selain itu, mereka juga pintar mainin paket. Misalnya, beli 3 sabun dapat 1 sikat gigi, atau beli 2 dus dapat potongan 10.000. Padahal, marginnya masih tetap aman, tapi pembeli ngerasa dapat bonus lebih. Ini yang disebut strategi perceived value. Nilai yang dirasakan oleh pelanggan lebih tinggi dari harga yang dibayar. Orang Cina ngerti betul, harga murah itu bukan satu-satunya alasan orang beli. Tapi, pengalaman, kenyamanan, dan bonus kecil bisa bikin pembeli balik lagi. Yang ke-9, sering dibilang pelit. Justru itu kunci mereka nggak pernah bangkrut. Lo pernah dengar orang ngomong, orang Cina tuh pelit banget ya, udah kaya, tapi gaya hidup gitu-gitu aja. Atau jualan rame terus, tapi bajunya masih itu-itu juga, mobil juga nggak ganti-ganti. Tapi justru disitulah rahasia sukses mereka. Karena mereka nggak ngukur sukses dari seberapa mewah gaya hidup, tapi dari seberapa kuat usaha mereka bertahan. Buat orang Cina, duit yang masuk dari dagang itu bukan buat dihabisin, tapi buat dijaga dan diputar lagi. Makanya, banyak dari mereka yang hidup sederhana, padahal saldo rekeningnya bisa bikin lo melongo. Gak heran kalau usaha mereka kuat banget, karena mereka gak gampang tergoda gaya hidup, gak pingin buru-buru pamer, gak pingin buru-buru kelihatan kaya. Mereka tahu kalau penghasilan 10 juta, tapi gaya hidup 15 juta, itu bukan sukses, tapi jalan kebangkrutan. Makanya, dalam bisnis, mereka terbiasa masak sendiri daripada jajan tiap hari. Naik motor walau mampu beli mobil, gak malu pakai baju lama selagi masih layak, dan uang lebihnya dipakai buat modal lagi, buka cabang, tambah stok, atau renovasi toko. Buat mereka, pengeluaran itu harus bisa balik jadi pemasukan. Kalau lo beli sesuatu, lo harus mikir, bisa ngasilin duit balik gak nanti. Ini yang bikin orang Cina gak gampang bangkrut, karena saat pedagang lain sibuk gaya, mereka sibuk bangun pondasi bisnis. Makanya, jangan salah kaprah. Sikap hemat dan penuh perhitungan itu bukan pelit, tapi strategi bertahan dalam jangka panjang. Yang ke-10, gak semua harus dimulai dari besar. Mereka ahli banget bangun dari nol dengan cermat. Banyak orang sekarang maunya serba instan. Kalau buka usaha, pengen langsung gede, langsung punya toko mewah, etalase kinclong, stok numpuk, dan karyawan banyak. Padahal, besar di awal belum tentu tahan lama. Orang Cina tahu banget soal ini. Makanya mereka jarang langsung gas gede waktu mulai usaha. Mereka mulai dari kecil, tapi serius, konsisten, dan teliti banget. Contohnya gini, ada yang mulai dagang dari rumah, raknya cuma 2, barangnya cuma 1 jenis. Tapi mereka rawat dan kelola seperti toko besar. Pelayanan tetap ramah, barang ditata rapi, pembukaan dicatat tangan tapi rapi. Yang paling penting, mereka sabar dan konsisten. Dari situ mereka belajar cara ngatur stok, ngatur cash flow, ngadapin pelanggan, dan bahkan cara hadapi komplain. Karena mereka tahu ilmu dagang itu lebih penting dari modal besar. Kalau punya uang 1 miliar tapi nggak ngerti jualan, bisa habis dalam setahun. Tapi kalau punya 1 juta tapi ngerti pasar, ngerti kelola, hasilnya bisa berkembang terus. Nah, saat usaha kecil mereka udah jalan dan stabil, baru mereka pelan-pelan naik skala. Tambahin barang, tambahin jam buka, tambahin pegawai, tapi tetap berdasarkan perhitungan, bukan gengsi. Karena buat mereka, dagang itu maraton, bukan sprint. Yang penting bukan seberapa cepat jadi besar, tapi seberapa lama bisa bertahan. Yang ke-11, pegang uang harus teliti. Mereka nggak asal keluarin duit, semua harus ada tujuannya. Mereka punya prinsip, kalau uang keluar harus tahu buat apa, hasilnya apa, dan kapan baliknya. Makanya uang mereka nggak gampang keluar untuk hal-hal yang nggak penting. Mau beli alat toko, ditimbang dulu. Ini bisa bantu kerja lebih cepat nggak? Bisa ningkatin omset nggak? Mau ganti kemasan produk, dipikirin. Bisa bikin orang beli lebih banyak nggak? Bisa naikin harga jual nggak? Setiap keputusan keuangan itu kayak investasi. Harus ada timbal balik, bukan asal keren, bukan asal ikut tren. Makanya jangan heran kalau mereka rela muter jauh demi dapat bahan baku yang lebih murah. Atau mereka lebih milih beli grosiran biar dapat diskon banyak. Itu semua demi satu hal, efisiensi. Dan yang lebih hebat lagi, mereka nyatet semua transaksi sekecil apapun.
Bukan karena curiga sama karyawan, tapi karena mereka tahu uang kecil kalau bocor terus bisa jadi kerugian besar. Buat mereka, uang itu kayak air. Kalau nggak dijaga salurannya, lama-lama bisa kering tanpa sadar. Nah bosku, dari semua bagian tadi, kita bisa tarik satu benang merah. Dagangan itu bukan cuma soal jual beli, tapi soal disiplin, strategi, dan mental baja. Orang Cina bisa sukses dagang bukan karena mereka selalu punya modal besar, tapi karena mereka punya mental tahan banting dan strategi yang realistis. Mereka ngerti cara ngatur uang, ngerti pentingnya pelayanan, ngerti cara bikin pelanggan loyal, dan yang paling penting, mereka nggak gampang goyah sama omongan orang atau tren sesaat. Tapi, satu hal penting yang juga perlu lo ingat, jangan cuma niru mentah-mentah, tiru prinsipnya, iya, tapi lo harus sesuaikan sama dirimu, sama karaktermu, sama pasar tempat lo jualan. Lo nggak harus jadi orang lain buat sukses, tapi lo bisa belajar dari mereka yang udah terbukti berhasil. Ambil ilmunya, praktikin dengan cara lo sendiri, dan terus konsisten. Karena dagang itu bukan sulap, gak ada yang langsung sukses semalam. Tapi kalau lo jalanin dengan niat, ilmu, dan tahan uji, hasilnya gak akan mengkhianati proses. Jadi, siapapun lo hari ini, memulai dari modal kecil atau cuma dari mimpi, yakinlah satu hal, kalau orang lain bisa, lo juga bisa.